budget, teknologi, dan ketahanan. Berarti secara logika, kalau saya beli A7C Mark II, itu bisa saya pakai sampai harusnya aman banget tuh 6 tahun. Itu masih aman banget. Menurut saya, A7C Mark IV tuh punya teknologi yang bagus banget, tapi full frame atau APS-C. Welcome to channel Boy Tenggara. Hari ini kita mau nge-review keputusan beli mirrorless full frame. Hari ini kita bagi ke 5 segmen. Segmen pertama adalah karena konten sudah 6 bulan. Ya, sekarang itu masuk bulan Agustus, dimana kita pertama kali mulai konten itu dari Januari. Literally itu sebenarnya 8 bulan, tapi rencana pengen beli itu dimulai dari bulan ke-6. Kenapa? Karena kita kan syuting podcast, syuting ini, syuting itu dengan device yang ada di sini, itu iPhone 14. Dan satu lagi iPhone 12 Pro Max, yang itu kita pakai untuk 6 bulan ke belakang. Untuk podcast dan segala macamnya tanpa kamera apapun. Intinya mulainya jalan dulu aja, dibanding kita udah invest tapi nggak tahu mau ngapain. Jadi tahu mau ngapain dulu, baru kita pikirin. Setelah ngobrol dengan banyak orang, akhirnya barulah tahu segitu bedanya ya kalau kita pakai kamera full frame. Jadi bulan ke-6 kalau nggak salah, atau bulan ke-5, saya udah main ke DOSS Tebah untuk mau beli kamera pada saat itu. Tapi yang jadi dibeli malah akhirnya Insta360 Ace Pro, kalau saya benar. Itu yang kita beli dulu, karena full frame tuh mahal banget, dan kita nggak punya pertimbangan sama sekali kenapa harus beli si full frame ini. Oke? Itu segmen pertama. Jadi, kita sudah mulai konten, dan rasanya mulai butuh di bulan ke-6. Akhirnya, pergi ke toko kamera, malah jadi belinya action cam. Literally bagus banget action cam-nya. Kalau ditanya, mana sih hasil action cam-nya? Kita masukin untuk kasih editor di vlog-vlog golf kita, itu semuanya pakai action cam, dan awesome, hasilnya awesome banget. Dan semua vlog kita yang vlog Bali itu pakai action cam juga hitungannya. Segmen kedua, ini adalah kamera mirrorless pertama, kalau saya benar ngucapnya, atau kamera full frame pertama selama 31 tahun saya hidup. Jadi ini sebenarnya adalah kamera pertama saya yang saya punya ketika nalar saya nyampe. Oh, ternyata gambar itu warnanya bisa sebagus ini ya. Akhirnya kita coba explore, dan hasilnya adalah A7C Mark II. Dan semuanya ini beli di DOSS, hasil online. Jadi pertama kali yang diincer ini A7C, lanjutannya adalah lensa. Jadi setelah 31 tahun tidak pernah nyentuhin namanya kamera, akhirnya beli. Jadi 2 poin yang dicari sama saya, karena ini kan review keputusan membeli ya. Jadi yang di-review adalah gimana sih turunan ketika saya mau beli barang, ini ceritanya. Pertama adalah kamera, kedua lensa. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, tapi 2 itu yang di-explore di YouTube untuk sebulan sampai 3 bulan. Jadi sebulan terakhir saya sudah mulai pivot atau sudah mulai tahu mau beli apa. Di 3 bulan sebelumnya ya saya explore kamera tuh butuh yang kayak apa, kebutuhan saya apa. Ya kurang lebih belajarnya 3 bulan. Next segmen selanjutnya. Oke, kita mulai dari kameranya dulu. Full frame atau APS-C. Saya pertamanya itu nggak ngerti full frame dan APS-C itu apa. Untuk orang yang nonton ini mau beli kamera, ini adalah sebuah informasi dari orang yang hanya belajar 3 bulan. Jadi ini informasi singkat, bisa dibilang tidak oke untuk kalian jadiin referensi, jadi kalian harus dengerin di tempat lain lagi. Intinya full frame itu punya lensa yang lebih besar, hampir 2 kali lipatnya atau 75%-nya, saya tidak tahu persisnya. Tapi pada dasarnya full frame itu bisa menangkap warna lebih banyak. Dan kalau misalnya kalian beli APS-C, itu bisa pakai lensa full frame hitungannya. Kalau kalian beli full frame, sebaiknya pakai lensa full frame. Di posisi ini, saya mulai ngerti bahwa, oh ternyata full frame ini bisa nangkep cahaya lebih banyak. Terus, apakah saya butuh segitunya? A6400 sampai A6700. Saya ngeliat video comparison-nya, lalu mulailah loncat ke A7 Mark II, A7 Mark III, A7 Mark IV. Singkat cerita, ketika kita nyobain, barulah kepikiran bahwa mendingan kita sewa dulu. Akhirnya saya memutuskan untuk sewa A7 Mark III ditambah lensa. Pada saat itu lensanya itu 180.000, kameranya tuh 250 kalau saya benar, jadi sehari sekitar 430, kita sewa 2 hari. Dan itu kita nyobain apa sih rasanya pakai kamera full frame. Ternyata yang mengejutkan, kok ini beda ya? Beda banget. Kalau misalnya di kamera ini, kita kan punya efek bokeh yang di-design by software, kalau saya benar. Dan itu kadang-kadang cuttingnya tuh jelek. Dia punya masking kalau misalnya mungkin di editing, kalau saya benar, itu agak kadang-kadang nggak rapi kalau sudah 2 atau 3 orang. Akhirnya ketika pakai Mark III, bagus. Tapi ternyata yang ngebedain kamera satu dengan kamera lain adalah si sensornya.
seberapa cepat si sensor ini nangkep objek yang ingin difokusin. Dari situ diturunkan atau dipoinkan lah, kayaknya pasti full frame deh. Kenapa? Kalau APS-C kayaknya tanggung. Dan kebiasaan saya ketika belanja barang, kalau bisa barang ini tuh punya nilai di 6-7 tahun ke depan. Kalau APS-C mungkin bisa, tapi kayaknya ketika kita mulai produktif, kayaknya 2-3 tahun akan ada kepengen untuk ganti full frame. Jadi untuk meminimalisir budget dan efisiensi secara tujuan, bukan secara harga, akhirnya kita mutusin full frame. Let's go. Kita mulai dari A7C Mark I, A7 Mark II, Mark III, Mark IV, dan Sony ZV-E1 Vlog. Next, segmen keempat, budget, teknologi, dan ketahanan. Setelah dieksplor dari A7 Mark II, Mark III, dan Mark IV ke A7C Mark I, A7C Mark II, dan ZV-E1, mereka tuh punya karakter dan teknologi tuh yang sebenarnya tipis-tipis banget. Beda sama kayak handphone. Kalau kita biasa beli handphone per tahun, kita tahu yang naik tuh semua rata. Ternyata di kamera nggak gitu. Yang naik tuh pelan-pelan. Menurut saya, A7C Mark IV tuh punya teknologi yang bagus banget. Tapi, ketika A7C Mark II keluar dengan ada AI-nya, dia bisa nangkep fokus dengan kecepatan tinggi. Ini hal yang menurut saya bisa lah dipertanggungjawabkan secara teknologi. Contoh, saya tuh beli 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, itu kalau prosesor Ryzen 3950X, dan sampai sekarang masih kepake hitungannya. Kenapa? Karena itu top of the notch pada saat itu, tapi saya berharap bisa kepake 7-8 tahun. Nah, saya mau cari barang di kamera ini yang serupa. Kira-kira apa sih yang serupa? Kalau saya beli A7 Mark IV, logika saya bisa jadi A7 Mark V itu ditambahin dengan teknologinya A7C Mark II di AI-nya untuk dimasukin ke A7 Mark V. Tapi ketika saya beli A7C Mark II, kenapa nggak A7C biasa? Oke, kita masuk ke A7C biasa. A7C biasa overall sudah oke, nggak ada masalah. Bedanya cuma balik lagi di teknologi terhadap fokusnya yang jauh lebih cepat. Di mana versinya saya, kalau saya beli A7C Mark I, kira-kira 3-4 tahun lagi kayaknya saya harus ganti deh ke A7C Mark II minimal. Sedangkan dari sisi harga, A7C Mark I tuh bedanya, kalau saya benar, A7C Mark I tuh di angka 22 juta, A7C Mark II tuh di 31,5 pada saat ini, dan di marketplace tuh 30.500 kalau saya benar, udah harga coret dari 31,5 atau 3900, itu sekitar 8.100.000. Ini yang 8.100.000 otomatis ketika saya turunin, apakah 8.100.000 ini worth it untuk saya ambil untuk 5-8 tahun ke depan? Dan ternyata menariknya, A7 Mark II pun yang sudah keluar di atas 7-8 tahun masih kepake sampai saat ini. Berarti secara logika, kalau saya beli A7C Mark II yang rilisnya 2023 Desember, ralat kalau misalnya salah, itu bisa saya pakai sampai harusnya aman banget tuh 6 tahun. Itu masih aman banget. Karena A7 Mark II, A7 A72 itu masih apa ya? Yang kalah adalah speed terhadap trackingnya gitu loh. Bukan terhadap gambar ya. Menurut saya gambar untuk pemula kayak saya nggak bisa ngebandingin gambar secara objektif karena itu sulit banget. Jadi saya ngebandingin hardware to hardware aja. Oke, nomor 5. Kesimpulan. Akhirnya saya di bulan Juli akhir keliling lah untuk mencari sebuah pilihan yang menurut saya sesuai dengan harapan saya, yaitu kamera yang bisa tahan 7-8 tahun ke depan sesuai dengan budget, tapi budget di sini kan memungkinkan untuk melar. Jadi kalau kalian goalsnya terhadap budgetnya dulu yang dikompres, karena kan dari A6700, 6600 itu budgetnya sudah berbeda sekali. Jadi di sini ternyata budget saya yang bisa saya melarin dikit untuk mencapai tujuan saya, yaitu efisiensi terhadap tidak beli lagi sampai 6-8 tahun ke depan. Akhirnya memutuskan untuk beli A7C Mark II. Kenapa? Gak terlalu besar secara body. 80% reviewer luar sana menyimpulkan bahwa kalau kalian mau video, kayaknya ini oke. Kenapa? Tujuan konten di Boy Tenggara itu kebanyakan adalah vlog, podcast, sama golf. Dan tiga-tiganya ini butuh sesuatu yang bisa dibawa dengan ringan. Karena dari vlog dan golfnya. Kalau untuk podcast memang bisa di stay lah hitungannya. Dan terakhir, ketika mau menyimpulkan ini, yang saya galau adalah mau ambil A7C Mark II atau ZV-E1 yang harganya jauh di atas ini. Sekitar 34 juta ya. Beda 4 juta. Beda 4 juta tapi dapat prosesor yang jauh lebih bagus.
low lightnya jauh lebih bagus, tapi yang digunting adalah megapikselnya terhadap pengambilan gambar. Kenapa ngambil A7C Mark II dibanding ZV-E1? Karena menurut saya masih kena terhadap gimmick marketing yang megapikselnya gitu loh. Karena saya tidak segitunya untuk pakai low light dari ZV-E1 sendiri yang digadang-gadangkan memang jauh lebih bagus. Akhirnya ini investasi kita, ini yang lagi di-record pakai A7C Mark II hasilnya. Lanjutannya kenapa kita syuting di sini? Karena anak-anak lagi sakit, jadi kita nggak bisa di rumah karena lumayan berisik. Akhirnya kita lagi di Sport Club. Akhirnya kita ambil ini untuk investasi dasar kita di DWSS. Lanjutannya, ini adalah Tamron 1728 yang menurut saya cukup untuk vlogging lah. White-nya dapat, terus f2,8 juga. Kalau saya bandingin sama yang punyanya Sony dengan f di bawah 4 itu bisa 20 juta lebih, yang saya kaget. Jadi kayaknya untuk sementara Tamron dulu cukup, dan rasanya saya sudah puas lah ya untuk pertama kali beli satu set ini, Tamron ini dan Sony. Semoga kedepannya bisa jauh lebih produktif dan kualitas gambarnya jadi jauh lebih bagus. Dan sisanya, karena kita sudah belanja dua ini, kita dikasih sama DOSS tumbler yang ada tulisan DOSS-nya, dan cleaning kit. Satu lagi ada screen guard hitungannya, tapi screen guardnya sudah dipakai di A7C-nya langsung, jadi kita nggak keluarin di sini, dan video ini tidak disponsori sama sekali sama DOSS. Tapi terakhir, buat kalian yang pengen beli kamera, dasarnya adalah kenapa review keputusan ini dibuat, biar kebayang ketika kalian ngambil keputusan tuh punya dasar. Impulsifnya memang ada, impulsifnya mempengaruhi terhadap jadwal beli. Versinya saya, kalau impulsif ini tidak ada, mungkin bisa dibeli bulan 10 mungkin. Tapi karena ada impulsifnya, sudah nyobain A7 Mark III-nya, akhirnya kayaknya bisa nih beli gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya turunan terhadap mau ngambil keputusan apa, tarik dulu goals-nya yang nggak bisa kalian lompatin. Kalau saya nggak bisa saya lompatin goals untuk bisa pakai barang ini 6-8 tahun ke depan. Itu yang saya jaga. Jadi kalau kalian tariknya di budget, ya budgetnya. Kalau misal kalian tariknya di saya memang doyan low light, ya tarik di situnya gitu loh. Jadi fungsi dari review pemilihan kamera ini, berharap teman-teman yang nonton bisa apa ya, kadang-kadang kan kita ketika nonton review tuh kita tuh butuhnya apa ya, jangan-jangan apa yang dibutuhin tuh yang dilihat di YouTube atau yang dilihat di review orang lain nggak sesuai sama kebutuhan kita gitu loh. Dan semoga aja kebutuhan saya sih accomplish terhadap kamera ini, dan ini video pertama terhadap kamera baru. Itu aja dari saya terhadap review keputusan membeli kamera A7C Mark II. See you at the next video. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kalau tidak suka, dislike video ini. See you at the next video. Bye-bye.